Ya, begitu dikasih tugas gak dikerjakan. Kenapa? Belum bisa. Sepeda rubuh lepo. Berikutnya, profil atau karakteristik siswa seperti kemampuan awal, minat, atau gaya belajar. Itu juga bisa menjadi sumber masalah. Misalnya saja, dalam satu kampung tertentu, misalkan ya, anak seorang petani misalnya, petani di mana pada saat petani itu panen, maka mereka suka diajak oleh orang tuanya untuk panen, sehingga tidak ke sekolah. Itu kan termasuk gaya belajar itu nanti. Sehingga pada saat ujian sekalipun kalau sudah diajak untuk panen ke sawah, ya sudah ngikuti orang tuanya. Itu termasuk juga sumber masalah yang bisa jadi menurunkan kemampuan atau membuat siswa itu memiliki KKM di bawah standar. Kemudian pengelompokan dapat dilakukan dengan membuat tabel identifikasi. Ya, jadi sebaiknya begitu. Ini nih, jadi bapak-bapak kurang lebih inilah ya yang mungkin bisa dijadikan sebagai kelompok yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gitu ya, bermasalah. Terutama ini yang nomor 1 ya. Jadi di perangkat pembelajaran itu sudah cukup banyak itu masalah-masalah yang bisa tercakup di sini. Ya, siswa kurang memiliki kemampuan berliterasi. Itu juga bisa disebabkan oleh perangkatnya yang tidak menuntut mereka untuk aktif. Ya. Siswa yang kemudian tidak tertarik dengan mata pelajaran, bisa juga di dalam RPP kan ada apersepsi di awal itu ya kan, apersepsi ternyata oleh gurunya tidak dilakukan, padahal di sini adalah awal di dalam kita memberikan mengajak mereka untuk semangat, ajak mereka untuk memiliki motivasi yang tinggi, mengajak mereka untuk memahami bahwa materi yang akan diajarkan itu sangat penting. Itu penting untuk kita berikan ketika apersepsi. Nah, di sini sebenarnya, ya di sini di RPP ini. Di RPP ini. Ya. Hampir semua masalah-masalah pedagogik itu karena perangkat pembelajarannya itu yang kurang beres. Nah, itu sebenarnya gitu. Kalau disimpulkan begitu. Ya, kebanyakan itu. Baik, kalau sudah dikelompokkan seperti ini, lalu kita coba untuk langkah kedua. Ya, ini rasanya sudah kita lakukan 2 hari yang lalu kalau nggak salah, kajian literatur untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang diidentifikasi. Ya, artinya mengidentifikasi masalah tersebut berdasarkan kajian literatur. Jadi misalkan saja begini, kembali ke sini. Siswa memiliki minat yang rendah dalam belajar. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menggali lewat kajian literatur? Maka kita bisa membaca beberapa jurnal, ya hasil-hasil penelitian orang lain tentang rendahnya minat belajar. Ya. Jadi kita bisa cari ya literatur itu di jurnal atau di proceeding seminar atau bisa sebagai laporan hasil penelitian atau di buku ajar tentang rendahnya minat belajar tadi. Tuh. Berikutnya masih juga kita anggap rendahnya minat belajar. Ya, misalnya tentang rendahnya minat belajar. Langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini adalah langkah yang kita lakukan sekarang ini. Rendahnya minat belajar. Kita coba untuk kita gali melalui wawancara. Terhadap siapa? Terhadap teman guru, terhadap bapak kepala sekolah, ya, terhadap rekan sejawat, terhadap siswa hari ini. Sedangkan besok, ya, kita lakukan wawancara terhadap bapak pengawas dan juga pakar. Nah, dua orang itu sudah cukup itu besok. Ya. Baik. Kemudian bagaimana kita lakukan wawancara itu? Nah,
melakukan wawancara dalam hal ini adalah sekali lagi menggali akar masalah yang dari setiap masalah yang telah diidentifikasi. Ya. Jadi melakukan wawancara untuk menggali akar masalah dari setiap masalah yang telah kita identifikasi. Contohnya siswa yang memiliki minat belajar yang rendah tadi. Nah, sebenarnya hanyalah melakukan konfirmasi ini terhadap terhadap sumber-sumber yang kita konfirmasi, misalnya kepada kepala sekolah. Jadi misalnya saja Pak, kepada kepala sekolah, ya Pak, murid saya itu kok rendah sekali. Jadi kalau saya mengajar itu dari satu kelas yang merasa kurang tertarik itu hampir 50%. Gitu. Memang saya berada di ruang yang di atas, sehingga ya agak panas sih, iya. Gitu. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Misalnya begitu. Akhirnya akan bisa mengarahkan. Bisa jadi berdasarkan perspektif kepala sekolah yang memiliki otoritas, memiliki kebijakan, ya, oh itu enaknya ditutup saja, kasih terasan biar angin bisa masuk. Nah, itu kan solusinya hanya solusi melalui fasilitas saja, fasilitas, tapi tidak melalui pedagogi. Kita himpun aja, nggak apa-apa, itu ya, kita himpun aja. Sebab itu nanti ketika kita mewawancarai kepala sekolah, mewawancarai guru sederajat, kemudian kepada siswa, ya, kepada pakar, kepada pengawas, itu tentang rendahnya minat belajar, itu kemudian kita pilih mana yang sekiranya nanti bisa kita tindak lanjuti melalui pembelajaran. Maksudnya melalui kita nanti kan harus membuat RPP. Iya, di situ nanti kita angkat sampai ke sana. Kita nanti juga akan mengajar melalui peer teaching, yaitu yang nanti kita jadikan sebagai solusinya. Itu. Baik, wawancara. Coba kita lihat sekarang, ya. Kita di hari ke-7. Hari ke-7 hari ini Kamis, tanggal 1 September, itu ya. Dalam kotak ini ada 2 kegiatan, hari ke-7 dan hari ke-8. Ya. Dalam hal ini, ya, sebagaimana yang ada di dalam jadwal, itu aktivitas mahasiswanya ini melakukan wawancara terkait masalah yang teridentifikasi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, dan juga pakar yang ditentukan secara mandiri. Kemudian kami guru pamong dan dosen pembimbing atau instruktur dalam hal ini adalah membimbing, mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan interview dan menentukan kriteria pakar di bidang masalah yang telah diidentifikasi. Nah, ada keterangan di sini bahwa wawancara dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen atau guru pamong tadi sudah. Sehingga pada hari ke-7 ini wawancara hanya dilakukan pada guru dan kepala sekolah serta rekan sejawat saja. Nah, tentu untuk besok adalah wawancara kepada pengawas dan pakar. Nah, lalu bagaimana persiapan kita melakukan wawancara? Jangan lupa Bapak Ibu, susunlah daftar pertanyaan untuk wawancara kepada kepala sekolah, rekan, dan juga kepada siswa barangkali, gitu ya, tentang hal yang akan mau kita angkat, ya, kita angkat persoalannya. Dalam hal ini kita menyusun, selain menyusun pertanyaan, juga kita mengkoreksi lagi pertanyaan itu kira-kira bahasanya sudah enak atau belum. Jangan-jangan pertanyaan yang kita ajukan itu memiliki makna yang ganda, sehingga
apa yang kita harapkan ternyata melenceng jawabannya. Nah, bisa begitu. Oleh karena itu, tentu kita gunakan bahasa yang simple, yang praktis, yang baik dan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu ketika mau wawancara itu membuat janji dengan yang akan diwawancarai. Kira-kira jam berapa ketemu, kemudian di mana bisa kita ngobrol gitu ya. Maka di situ memang perlu disiapkan. Sebab bisa jadi kepala sekolah punya agenda yang banyak sehingga kita mencari celah-celah di mana beliau bisa. Lalu melakukan wawancara dengan senyaman mungkin, artinya santai begitu, sehingga kita bisa menggali banyak, kita bisa menyampaikan pertanyaan yang kemudian mereka bisa memberikan jawaban yang begitu kompleks atau mungkin juga bisa bisa lengkap. Nah, jangan lupa daripada kita nulis-nulis, maka pakai alat perekam. Justru lebih enak ini. Langsung HP kita keluarkan, begitu beliau ini menjawab pertanyaan kita, langsung aja kita rekam. Kita tidak perlu lagi nulis-nulis, sebab itu nanti akan makan waktu. Ketika kita nulis, kemudian diwawancarai diam kita, kan gak enak. Mending kita ngobrol saja, ya. Yang penting kita siapkan pertanyaan, kita sampaikan, kemudian jawaban itu langsung bisa kita dengarkan, ya, lalu terekam di dalam HP di rumah, lalu kita coba buka jawaban itu, kita salin lagi, kita coba ambil poin-poinnya. Nah, ini mungkin akan lebih pas itu. Pak Imam, permisi. Monggo. Kalau untuk wawancaranya itu lewat dibuatkan Google Form itu gimana? Wawancara lewat Google Form. Ya, nanti dikasih pertanyaan, terus mungkin kan kayak pengawas saya kan luar kota Pak, di Prambon gitu. Dengan saya di Mojokerto gitu. Nggak apa-apa, misalnya saja begini, langsung aja telepon ya kalau memang bisa ya. Langsung telepon aja nggak apa-apa, ya karena ini wawancara kan, sehingga langsung apa yang kita tanyakan langsung ada jawaban. Dan jawaban itu tolong tidak sampai lepas, artinya tetap terekam. Nah ini, itu akan saya lebih enak. Misalkan saya nggak tahu ya bagaimana di dalam handphone itu kita bisa langsung merekam jawaban dari orang lain, itu mestinya juga ada itu. Nah, ya itu kemudian kita langsung, sehingga kita bertanyanya cukup membawa ini konsep pertanyaan yang sudah kita siapkan. Pertanyaan A misalnya kita sampaikan, lalu pihak sana menjawab. Nah, kemudian langsung nyambung yang kedua, sehingga efektif, waktunya nggak lama tapi kita banyak mendapatkan jawaban. Gitu Pak Abdul. Berarti kayak voice note gitu nih Pak? Iya, itu aja. Nah, sederhana. Ya, terima kasih Pak Imam. Sama-sama Pak Abdul. Nah, kemudian kan kita ujung-ujungnya kan menyiapkan LK 1.2 ini. Nah, ini yang kemudian hasil hasil kita melakukan wawancara akan kita tulis di kolom tengah ini. Ya, masalah yang diidentifikasi ada di sebelah kolom nomor 2, sudah kita daftar di sini. Misalnya saja tadi siswa memiliki minat belajar yang rendah, misalnya itu ya. Terus nomor 1 itu kalau wawancara dengan teman guru. Akhirnya kita tulis di sini nomor 1 ini apa yang disampaikan teman guru. Kemudian yang kedua itu kepada kepala sekolah. Wah, kepala sekolah hanya fasilitas saja, nggak apa-apa, kita tulis di sini. Ya, kok kaitannya dengan fasilitas, nggak ada kaitannya dengan pedagogi, nggak apa-apa. Nanti kita bisa pilih nanti. Kemudian yang ketiga dengan pakar, gitu ya, atau dengan pengawas misalnya saja memberikan jawaban di sini. Nah, setelah itu baru kita tarik ke kanan, kita analisis satu-satu. Ya, kita analisis satu-satu. Jadi hasil eksplorasi penyebab masalah yang nomor 1 itu kita coba analisis. Kita jabarkan maksudnya itu ya. Jadi kita jabarkan lagi di sini. Ya. Nomor 2 juga begitu. Izin bertanya Pak Imam. Oke, monggo. Untuk pakar ini Pak, apakah harus ke pengawas atau gimana Pak? Misalkan wali kelas atau guru BK itu sudah termasuk pakar atau belum Pak? Begini, ya ini kan kita pertama dibatasi waktu ya. Artinya kita bekerja ini dibatasi waktu. Kalau kemudian kita keluar cari pakar, di mana ya saya dapat pakar? Oh, ada di
di kota lain misalnya, atau kita telepon-telepon ternyata susah ya, anggap aja di sekolah itu ada senior kita, ya kemudian itu kita anggap sebagai pakar, boleh, nggak apa-apa, ya, boleh, nggak apa-apa. Kalau pengawas, kemudian pengawas itu di satu sisi ternyata dia bisa memunculkan sebagai kepakarannya, boleh kita jadikan sebagai pakar itu ya. Monggo, ini Bapak sendirilah yang menentukan. Nggak ada kriteria yang harus begini enggak. Ya. Maksudnya apa? Agar ini segera terjawab, Bapak Ibu. Ya, agar segera terisi. Ya. Kalau ini sudah terisi, maka kita masih diminta untuk menganalisis masalahnya di sini. Sehingga kalau di sini ini memerlukan waktu lama, analisisnya kapan ya? Oke. Izin bertanya Pak. Monggo. Agak banyak nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Pertama, untuk yang masalah yang diidentifikasi, kemarin berdasarkan kajian pembelajaran kemarin Pak, dengan dosen tertentu, itu informasi yang saya dapat yang didapat itu hanya kita ambil adalah outputnya, bukan yang proses. Akhirnya kita kebingungan kemarin Pak sebenarnya, karena tidak dijabarkan secara mendetail sama dosen kemarin atau pemateri yang kemarin. Nah, kemudian akhirnya kita hanya mendapatkan beberapa masalah. Pertama itu apakah boleh Pak hanya beberapa masalah itu aja atau sampai banyak. Kemudian untuk yang nomor 2, yang wawancara, kebetulan tadi kan Bapak tadi menjelaskan bahwa kalau bisa wawancara itu di voice note gitu, untuk mempermudah pendataan nantinya. Nah, sedangkan saya kan sudah wawancara, tetapi sudah saya tulis di angket yang sudah saya buat tadi Pak, hasilnya itu seperti apa? Apakah boleh seperti itu atau saya harus wawancara lagi untuk sebagai bukti? Kemudian yang nomor 3 itu untuk yang pakar Pak. Misalkan ini Pak, di sekolah saya itu ada guru senior, beliaunya kemarin selesai pensiun sebagai waka urusan kurikulum. Apakah itu juga bisa diasumsikan sebagai pakar di bidangnya atau harus mencari orang lain? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Siapa ini? Pak Muhammad Fakih Pak. Pak Muhammad Fakih Turen ya? Iya Pak. Pak Fakih, kalau itu proses yang dimaksud dengan proses tadi gimana? Yang di nomor 1? Jadi kita kemarin kan kalau informasi dari pemateri itu kita mengambil dari LK 1.1, tetapi kita pilih mana yang output, mana yang proses, mana yang input. Nah, kalau bisa kita ambil yang outputnya saja, kemudian kita identifikasi. Jadi kemarin itu kita masih sebenarnya masih agak bingung sih Pak, membedakan antara output, proses sama input. Nah, jadi menurut saya masih kurang ke pembahasan yang pertama itu. Padahal itu kan dasar gitu, untuk menentukan sampai titik sekarang ini Pak. Jadi apakah boleh? Kemarin itu kan kalau total masalah yang saya dapatkan kemarin itu berdasarkan LK1 itu ada sekitar 15 kalau nggak salah Pak. Nah, sedangkan kalau misalkan saya jabarkan hanya outputnya saja, mungkin hanya sedikit, hanya mungkin antara 6 sampai 7 masalah. Apakah itu boleh atau kita harus memunculkan semua, karena yang di sini kan tidak ada batasnya. Berikut Pak. Oke, tolong Pak Fakih bisa dibukakan ke saya LK 1.1. Kita telusuri saja mulai dari awal, nanti biar tahu sebenarnya ini cukup ini tambah ini barangkali akan lebih. Sebab saya tidak paham dengan proses tadi yang input ya, proses output itu yang seperti apa. Bisa saya stop Pak, saya bukakan dulu filenya. Nggak apa-apa. Kita stop share dulu, Oke, saya stop share dulu. Soalnya wongnya lalian sih. Cimate tas kudunan.
ini Pak. Sudah kelihatan? Sudah. Tolong dijelaskan yang mana yang proses, mana yang... Nah, kemarin ini kan untuk LK 1.1 saya Pak. Di sini kan kemarin kan dibagi sesuai jenis permasalahannya. Ada yang pedagogi, ada juga yang kesulitan belajar siswa, kemudian membangun relasi hubungan dengan orang tua siswa, kemudian pemanfaatan model pembelajaran inovatif, materi terkait literasi, numerasi, advanced material, miskonsepsi, HTS, kemudian pemanfaatan teknologi informasi pembelajaran. Nah, di sini kan ada berbagai macam masalah Pak ini Pak, setiap poinnya. Nah, kemarin itu informasi dari pemateri itu kalau bisa diambil yang berhubungan dengan outputnya. Jadi kemarin saya sempat membagi, tapi filenya nggak saya simpan Pak. Jadi saya cuma membagi aja mana yang output, mana yang proses. Kemudian berhubung dari pemateri mintanya kalau bisa itu yang output saja. Jadi yang saya ambil hanya outputnya saja. Misalkan seperti ini, misalkan guru kesulitan mengerti maksud materi pembelajaran yang disampaikan ini, menurut saya ini kemarin proses, makanya tidak saya cantumkan di masalah yang sekarang saya angkat, yang di LK 1.2. Kemudian ini juga saya anggap sebagai proses karena guru tidak memahami materi pembelajaran, ini kan proses pembelajarannya. Jadi hanya beberapa saja. Kemudian saya juga masih bingung membagi antara mana yang output, mana yang proses, mana yang input. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ini kemarin kayak ini siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran terbaru model flash learning, ini kan termasuk input menurut saya, karena saya masih belum paham maksud dari pemateri yang sebelumnya itu kenapa kok harus dibuat output, kemudian dibagi input, proses sama outputnya, maksudnya itu seperti apa, saya masih belum paham. Makanya yang saya masukkan hanya yang berhubungan dengan output sesuai pemateri yang sampaikan kemarin. Begitu Pak. Iya. Pikir saya begini, seperti ini ya, tolong di 41 ini, siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran yang terbaru, model problem based learning, itu sebenarnya juga sudah cukup, ini bisa ini. Tidak harus kita lihat bagaimana proses, input, proses, dan outputnya. Nanti kan mencari mana yang output saja yang diambil nanti. Seperti yang tadi cuma berapa tadi? 6 atau 7 tadi? 7 Pak. Ini saya cuma ketemunya 7 yang saya angkat. 7 Pak. Iya. Oke, ke ini subjudul yang nomor 1. Subjudulnya apa ini? Nah, oke. Masalah yang telah diidentifikasikan sudah jelas ya. Iya, Pak. Siswa tidak terbiasa membaca SOP, gitu ya. Kemudian hasil eksplorasi penyebab masalahnya kenapa itu ya? Hasil eksplorasi penyebab masalahnya apa? Siswa kok tidak terbiasa, itu ya. Misalnya saja karena berbahasa Inggris, misalnya itu kan. Atau karena banyak menggunakan bahasa asing. Ya. Kalau di sini penyebab masalahnya adalah kesalahan pemilihan buku ajar, miskonsepsi pembelajaran tidak kontekstual, rendahnya kemampuan membaca. Dari literatur ya? Oh, ya. Oke. Oh, ini yang di atas. Yang wawancara yang di bawah ini, Pak. Oke. Oh, ini wawancara, rendahnya kemampuan membaca siswa. Bukannya rendahnya wawancara siswa itu berada di sebelah kolom kiri. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya seperti ini, kemampuan membaca siswa, rendahnya kemampuan membaca siswa, atau rendahnya siswa adalah rendahnya kemampuan siswa membaca, itu ya, misalnya gitu ya. Yang kedua, budaya membaca sudah menghilang dikarenakan teknologi. Siswa lebih suka dengan hal yang instan. Oh ya. Materi
itu terkait dengan sebelah sini apa? Sebelah kolom ini ya. Sebelah kiri atas apa? Kiri. Atas tadi apa? Siswa tidak terbiasa membaca SOP. Ini. Begini ya, coba dinaikkan lagi, supaya nanti tidak terlalu luas di sini. Nah, hasil eksplorasi penyebab masalah itu simpel-simpel saja, ya, simpel-simpel saja. Ya kayak gini nih, salahnya, ya, faktor. Nah, kemudian analisisnya, analisis sebelah kanan itu adalah penjabaran dari kesalahan pemilihan buku ajar. Misalnya buku ajar yang dipilih ternyata buku ajar yang masih menggunakan bahasa asing, susah untuk dipahami isinya. Ya. Jadi di analisa eksplorasi penyebab masalah sudah diisi, belum ya? Kebetulan belum Pak, karena sesuai jadwalnya kalau nggak salah, kalau nggak besok lusa Pak, itu barusan diisi ya. Pelajari ya Pak. Iya. Nah, dalam hal ini memang diharapkan itu benar-benar nyambung ya. Masalah yang diidentifikasi, kemudian kita melakukan eksplorasi penyebab masalah melalui literasi, kemudian melalui wawancara, ya. Kemudian apa lagi itu? Udah. Nah, dalam hal ini seyogianya ya Pak ya, seyogianya masalah-masalah yang terkait dengan terkait dengan pedagogi itu akan lebih enak kalau itu dikaitkan dengan pedagogi. Ya, kalau kemudian dikaitkan dengan sarana prasarana itu akan berhenti dan kemudian tidak bisa berlanjut lagi. Sebab masalah itu akan selesai ketika diberi fasilitas yang cukup, selesai sudah. Misalnya begini, guru-guru enggan untuk gini, kenapa kok materi pembelajarannya itu masih konvensional? Karena guru-guru tidak menggunakan fasilitas internet, gitu ya. Kenapa kok tidak menggunakan fasilitas internet? Kalau jawabannya karena sekolah itu tidak menyediakan, maka kalau sekolah itu menyediakan, selesai. Tapi kalau misalnya saja guru-guru itu dituntut untuk berinovasi tentang model-model pembelajaran, baru ada kelanjutannya. Jadi masuk aja di dalam pedagogi, gitu ya. Diarahkan untuk masuk di pedagogi. Tuh. Jadi diarahkan saja ke sana. Satu, yang kedua, tolong tidak banyak ya Pak ya, kalau bisa hasil eksplorasi penyebab masalah itu kita batasi saja, sebab nanti akan membuat kita banyak pekerjaan di sebelah kanan. Analisisnya kan satu-satu nanti. Misalnya seperti ini, kesalahan memilih buku ajar, itu nanti kan kita analisis di sini. Satu poin itu bisa penyebabnya apa, kemudian dampaknya apa, itu akan kita tulis di sebelah sini, sebelah kanan. Miskonsepsi itu yang terjadi seperti apa, kemudian dampaknya akan jadi seperti apa yang menyebabkan miskonsepsi, itu nanti di uraian analisis akan banyak ya. Jadi nanti akan panjang ini beberapa halaman. Ini kan masih siswa yang tidak biasa dengan SOP, belum lagi yang di bawah. Ini ada berapa nomor Pak? Ada 7 Pak, seperti tadi saya jelaskan. 7 ya. Itu nanti kalau 7 itu menghasilkan hasil eksplorasi masing-masing 7 kali 3 ya. 7 kali 3 itu dari literatur, dari wawancara itu juga tidak satu. Kemudian apalagi di bawah itu, pemanfaatan teknologi itu juga. Nah, akhirnya banyak ini ya. Oleh karena itu monggo sekiranya itu tidak begitu banyak terhubung dengan pedagogi, kita drop saja. Adakah yang tidak terhubung dengan pedagogi? Mungkin begini Bapak ya, barangkali kalau memang
kajian literatur Rahmawati menyebut, oh ya boleh lah. Artinya dengan menyebutkan judulnya itu juga boleh. Kurang wakil berarti. Kurang tertarik, okay. Bisa. Tapi memang panjang jadinya. Iya. Saya pikir tidak harus terpaku dengan ini, Pak Fakih. Tidak terpaku dengan input, output, proses itu tidak. Yang penting kalau itu memang masalah itu kita identifikasi, kemudian kita bisa kita eksplorasi, ya sudah. Hasil eksplorasi itu lalu kemudian kita analisis di sebelah kanan, kolom sebelah kanan. Sebab nanti kan akan ada lanjutannya ini. Di LK.2, LK 1.2 itu kan ada sambungannya dari sini. Betul kan? Belum tahu, Pak. Oh ya. Oke. Tadi sedikit saya tayangkan tadi sedikit itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan yang ini. Artinya kita ada beberapa yang kemudian kita copy paste, taruh di LK 1.2 salah satu kolom, ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi memang dasarnya dari LK 1.1 ini nanti. Begitu Pak Fakih. Jadi memang bagi saya itu tidak harus input output, tetapi memang kalau itu menjadi hasil eksplorasi, ya sudah, itu kita bawa terus, sudah selesai. Ngaten nggih. Siapa? Terima kasih. Matur nuwun, sama-sama. Pak izin bertanya. Nggih, monggo. Bu Riza. Kalau berdasarkan data 1.1 kemarin itu beberapa masalah saya itu ternyata kurang kompleks nanti kalau dibahas di LK 1.2 itu. Apakah boleh kalau saya mengangkat masalah yang lain yang sekiranya itu nanti bisa menjadi pembahasan yang lebih kompleks daripada yang masalah-masalah kemarin? Antara lain apa Bu Riza? Masih ingat nggak masalahnya di Pak Ade Topo ini? Fotonya aku ya. Screenshot dulu. Screenshot. Print screen gitu. View itu ya. View public. Kontrol langsung di print screen. Gila dong. Seperti salah satu permasalahannya ini guru kurang memahami model pembelajaran yang diterapkan. Ini kan kalau gurunya sudah belajar lagi dan memahami kan itu sudah selesai masalahnya. Kemudian guru tidak mengimplementasikan literasi saat proses pembelajaran, jadi kalau sudah literasinya masuk ke proses pembelajaran itu juga sudah teratasi masalahnya. Ya, jadi penyebab itu kan guru itu kan bisa dari ini rendahnya minat belajar siswa, ya, rendahnya minat belajar siswa. Apa yang menyebabkan? Nah, gurunya yang bagaimana? Guru kurang memiliki kemampuan di dalam model-model pembelajaran, misalnya guru kurang bisa memberikan variasi media, ya. Guru monoton misalnya saja guru, dan ini diawali dulu oleh rendahnya minat belajar siswa. Jadi yang menjadi yang jadi penyebab yang menjadi tumpuan akhirnya itu siswa. Jadi siswa itu tumpuan siswa itu rendah di dalam belajar. Apa yang menyebabkan? Ya guru lagi, apalagi guru lagi, sehingga nanti yang harus di-upgrade itu adalah ya pihak guru. Apa itu metodenya, apa itu modelnya, apakah itu materinya, gitu ya.
itu yang kemudian di-upgrade. Soal yang tidak hot misalnya, yang masih rendah misalnya. Nah ini yang harus di-upgrade. Jadi saya pikir kok bukan permasalahannya itu guru, bukan. Guru itu nanti akan menjadi sebagai akar masalahnya itu nanti. Jadi yang menjadi ujung-ujungnya itu yang menjadi korban kan adalah siswanya itu ya. Siswanya itu menjadi rendah. Kenapa? Karena gurunya begini. Ya, karena gurunya begini, karena gurunya kurang begini itu kan. Sehingga nanti solusinya ya guru itu yang harus di-upgrade. Guru itu harus bisa menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, begitu. Nah, ini kalau saya begitu. Berarti ini saya update untuk kalimatnya. Iya, kalimatnya bisa di toto lagi itu ya. Oke, terima kasih. Monggo yang lain kalau mungkin masih ada. Jadi memang harus sinkron ya Bapak-bapak ya, antara LK 1.1 nanti ada sebagian akan dibawa ke LK 1.2 sehingga kita tidak mengulang lagi tetapi melanjutkan. Eman waktu kita, eman hasil di wawancara kita kalau kemudian tidak dilanjutkan. Bertanya Pak. Monggo. Kan saya ada 2 identifikasi masalah Pak ya. Masalah yang pertama itu minat baca siswa yang rendah. Yang kedua itu literasi siswa itu kurang. Apakah saya harus mengangkat 2 permasalahan itu atau pilih salah satu saja? Kan pada dasarnya dari minat baca siswa yang rendah itu kan menyebabkan literasi siswa menjadi kurang, Pak. Ya, nah ini kan ketemu juga ya, dampaknya itu sudah ketemu. Akhirnya ya minat baca itu aja yang kemudian diangkat. Minat baca yang rendah. Berarti untuk yang literasi saya breakdown tidak masalah Pak? Tidak masalah. Diwakili oleh minat itu aja. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Monggo bapak-bapak yang lain sekiranya masih ada. Alhamdulillah. Izin bertanya Bapak. Monggo. Pak, kemarin kan Bapak Edi menyarankan untuk minimal 2 literasi Pak. Dari literasi itu satunya memuat beberapa penyebab masalah. Tapi menurut jenengan tadi seminimal mungkin agar nanti dianalisisnya bisa lebih mudah. Jadi ini harusnya gimana Pak? Saya bingung. Saya pikir begini. Jadi tidak harus tidak harus banyak ya, tetapi cukuplah itu ya, cukup saja. Nah dengan ketercukupan itu harapannya adalah bisa mendalam, ya analisis kita bisa dalam, kemudian bisa tuntas. Tapi kalau kemudian banyak, akhirnya kita jadi bingung. Kayaknya tadi sudah saya kerjakan di atas ya, tapi di bawah kok ada lagi, ini gimana? Itu kan akhirnya dia tumpang tindih, ya. Seperti ini tadi Pak, siapa tadi yang minat antara minat dengan rendahnya minat belajar sama literasi ya. Itu sebenarnya kan serumpun itu, ya serumpun. Nah, ambil aja satu, ya, satu. Tuh. Jadi tidak harus banyak, tapi cukup, ya cukup. Cukup dalam arti begini loh ya nanti. Kita nanti kan membuat RPP itu sebanyak 4 kalau nggak salah. RPP itu membuat 4. Berarti kalau membuat 4 itu kita bisa menyiapkan solusi melalui pedagogik itu sebanyak 4 ya. Misalnya rendahnya minat atau rendahnya minat baca misalnya 1, kemudian rendahnya siswa menggunakan alat ukur, nah misalnya itu 2 itu ya. Akhirnya
ya muaranya itu membuat RPP 4 nanti masalahnya. Jadi kita tarik, kalau kita tarik ke depan, ya kita bisa siapkan aja kira-kira apa ya yang kemudian bisa kita jadikan sebagai masalah yang lalu kita akan angkat. Tentu masalah itu tidak mencari-cari Bapak Ibu sendiri yang memiliki dari kelas Bapak Ibu sendiri. Ya, kira-kira apa diidentifikasi. Ya. Biar tidak tidak kemudian melebar. Saya pikir kok ya ambil aja hasil-hasil yang dalam kategori cukup saja. Nah, saya coba ya, saya melihat dulu ini. Saya tak melihat dulu. Ya. Lalu satu eksplorasi dan solusi. Ada ya Pak ya.